Di tengah hiruk-pikuk pasar ponsel pintar tanah air, Samsung Indonesia secara mengejutkan telah membawa masuk jagoan terbarunya, Samsung Galaxy A17 5G. Berbeda dengan peluncuran Samsung Galaxy A07 yang lebih terartikulasi, kehadiran A17 5G terkesan senyap dan tanpa seremoni, namun berhasil menarik perhatian para penggemar gadget. Di sejumlah platform e-commerce terkemuka di Indonesia, Samsung Galaxy A17 5G sudah dapat dimiliki dengan banderol harga yang sangat kompetitif, yakni di kisaran 3 jutaan rupiah. Angka ini menegaskan strategi Samsung untuk tidak menaikkan harga dari generasi pendahulunya, menjadikannya pilihan menarik bagi konsumen yang mendambakan teknologi 5G tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Langkah diam-diam Samsung dalam meluncurkan A17 5G ini sontak menciptakan dinamika yang berbeda jika dibandingkan dengan perilisan Samsung A07 yang viral sampai sekarang. Samsung Galaxy A17 5G hadir dengan bahasa desain baru, yang membuatnya terlihat lebih segar dibanding pendahulunya. Bodinya kini lebih ramping dan ringan dengan ketebalan hanya 7,5 mm, dan bobot 192 gram membuatnya nyaman digenggam dalam waktu lama. Bagian belakang ponsel menggunakan modul kamera berbentuk kapsul yang memuat semua lensa di satu tempat, memberikan kesan rapi dan modern. Desain ini menggantikan gaya lama pada Galaxy A16 5G, yang menggunakan lensa terpisah langsung di bodi. Samsung tetap mempertahankan finishing yang simple namun elegan. Namun sayangnya bagian belakang bodi pakai bahan plastik dan frame samping masih pakai bahan plastik. Secara keseluruhan, desain Galaxy A17 5G memadukan tampilan minimalis dengan sentuhan premium, cocok untuk pengguna yang menginginkan ponsel entry level dengan gaya menawan. Samsung Galaxy A17 5G dibekali layar lapang panel Super AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, menghasilkan gambar yang tajam dan detail. Refresh rate mencapai 90 Hz, tingkat kecerahannya juga cukup baik 800 nits untuk penggunaan di luar ruangan, sehingga konten tetap terlihat jelas meski di bawah sinar matahari. Bagian depannya mengusung desain Infinity U dengan bezel tipis di sisi samping, sementara dagu masih terlihat sedikit tebal wajar untuk kelas entry level. Kombinasi ini membuat layar Galaxy A17 5G tidak hanya nyaman untuk multimedia, tetapi juga cukup responsif untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi sayangnya desain layarnya tidak mengalami perubahan apapun. Entah kenapa Samsung kayak ogah banget gitu upgrade layarnya jadi punch hole. Ponsel ini dibekali prosesor Exynos 1330 dengan fabrikasi 5 nanometer. Performa yang dihasilkan cukup kencang untuk kelasnya, terbukti dari skor Antutu yang tembus 419.526 poin. Ponsel ini hadir dengan RAM 8GB serta pilihan penyimpanan 128 atau 256GB, menggunakan RAM LPDDR4X dan storage UFS 2.2. Akses data terasa lebih cepat dan responsif. Dari sisi prosesor, Samsung memang mengalami peningkatan dibanding Galaxy A16 5G, meski tidak terlalu signifikan. Namun yang membuatnya menarik adalah dukungan perangkat lunak. Galaxy A17 5G sudah menjalankan Android 15 dengan One UI 7.0 dan dijanjikan mendapat 6 kali pembaruan OS serta 6 tahun pembaruan patch keamanan. Artinya HP ini bisa banget dipakai jangka panjang. Ibaratnya dari bayi lahir sampai masuk sekolah dasar. Dari sektor kamera, Samsung membawa konfigurasi yang tergolong standar. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dengan dukungan OIS, ditemani lensa ultrawide 5 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Untuk perekaman video baik kamera belakang maupun depan hanya mentok di resolusi Full HD 30 fps, tapi sudah dibekali Gyro AIS untuk hasil yang lebih stabil. Di bagian depan tersedia kamera selfie 13 megapiksel yang juga bisa merekam video Full HD 30 fps. Memang dari segi kemampuan video terbilang biasa saja, namun untuk kebutuhan upload ke media sosial hasilnya sudah cukup oke, terutama berkat adanya OIS yang bikin gambar lebih stabil dan minim goyangan. Untuk sektor konektivitas dan fitur pendukung, Samsung Galaxy A17 5G dibekali speaker mono dengan 2 mikrofon, dukungan Dolby Atmos, Bluetooth versi 5.3, koneksi NFC,
dan Wi-Fi 5. Ponsel ini juga memiliki gyroscope hardware, sensor sidik jari di samping, serta slot micro SD yang mendukung hingga 2 TB. Tak ketinggalan, Samsung memberi perlindungan IP54 yang tahan percikan air dan debu ringan. Meski begitu, ada beberapa kekurangan yang cukup disayangkan. Galaxy A17 5G belum memiliki jack audio 3,5 mm, dan kualitas audionya terbatas karena hanya mengandalkan satu speaker. Samsung Galaxy A17 5G dibekali baterai 5000 mAh. Pengisian dayanya mendukung charger 25 watt. Namun adaptor dijual terpisah sehingga kalian perlu membelinya secara terpisah jika ingin pengisian cepat. Harga di Indonesia untuk varian 8/256 GB dijual sekitar 3,69 jutaan. Memang kalau dibandingkan dengan HP brand Tiongkok terkesan agak mahal, tapi buat fans Samsung harga ini tergolong masih terjangkau. Apalagi Samsung tidak menaikkan bandrol dari generasi sebelumnya. Namun setelah kita rangkum, kekurangan dari Samsung Galaxy A17 5G ini juga cukup terasa. Mulai dari refresh rate layar yang masih 90 Hz, perekaman video yang mentok di Full HD, absennya jack audio, hingga performa chipset yang nyaris sama dengan Samsung A16 5G. Jadi dengan segala plus minusnya, apakah kalian tetap tertarik buat meminang Samsung Galaxy A17 5G ini?